Semedi itu adalah sebenarnya ajaran dari leluhur Nusantara, bahkan kalau dalam Jawa itu ajaran ilmu Jawa dulu, Jawa kuno, dalam menemukan ataupun mendekatkan diri dengan Tuhan. Jadi orang-orang leluhur kita terdahulu memang tidak memiliki agama tapi mempunyai keyakinan. Dalam arti keyakinan itu mereka paham kalau dunia ini ada yang menciptakan. Mereka meyakini itu. Tidak mungkin dunia ini muncul-muncul ada gitu, tidak mungkin. Mereka meyakini itu. Makanya ajaran mereka atau keyakinan mereka namanya kapitayan, yaitu meyakini. Sebenarnya itu adalah ya juga menjadi sebuah agama, tauhid, yaitu mempercayai ataupun meyakini, beriman gitu aja. Nah, salah satu daripada mereka bingung dulu itu, orang-orang dulu itu orang spiritualnya tingkat tinggi semuanya. Mereka ingin mendekatkan diri dengan Tuhannya. Berbagai cara dilakukan. Akhirnya orang dulu beribadahnya adalah mempunyai tempat satu. Makanya orang dulu ada centong. Ruang tengah itu pasti ada centongnya. Di situ mereka kembali kepada Tuhannya. Suwung, tempat suwung, berarti tempat sepi, di situ tidak ada apa-apa. Dan juga tidak untuk tempat tidur. Hanya untuk semedi. Maksud semedi itu semeleh marang Sang Hyang Widi. Berarti dia pasrah di situ kepada Tuhannya. Karena orang dulu, gimana saya mencari Tuhan? Sedangkan Tuhan itu tan kena kinaya ngapa, tidak bisa diwujudkan seperti apapun. Kalau orang dulu kan gitu, tan kena kinaya ngapa, tidak bisa diwujudkan. Dia cara cuma lama-lama saking jengkelnya dia cuma diem. Nah, di saat diem di alam semesta, di situ orang akan pasti timbul kesadaran diri. Antara diem saya, makhluk seluruh alam semesta di sekitarnya, dan pasti adanya Tuhan. Dia mencari letaknya di situ. Adanya makhluk ini berarti adanya Tuhan. Adanya alam semesta berarti adanya saya. Di saat orang itu kembali ke dirinya dan mereka menelah ataupun mengkaji dirinya sendiri, raga kita hidup berarti ada yang menghidupi. Kalau tidak ada yang menghidupi, kita tidak mungkin bisa bergerak, tidak mungkin bisa hidup. Makanya orang dulu, kembalilah ke dirimu sendiri. Itu yang dinamakan jati diri. Kembali ke diri sendiri. Dan orang yang bisa mengetahui dirinya sendiri, mengetahui Tuhannya. Orang dulu itu ajaran orang dulu. Makanya di Suluk Sunan Kalijogo, Suluk Sunan Bonang, itu ada semua. Barang siapa menemukan jati dirinya akan menemukan Tuhannya. Nah, dari diamnya ini, di saat itu langsung mereka timbullah kesadaran bahwa salah satu saya mendekatkan diri saya kepada Tuhan, yaitu dengan menghargai makhluk ciptaan Tuhan. Karena apa? Kalau kita menentukan wujud Tuhan, itu tidak bisa. Tan kena kinaya ngapa. Berarti saya hanya bisa menghargai makhluk ciptaannya. Mungkin itu bisa membuat Tuhan saya senang dengan saya. Akhirnya mereka melakukan suwung ataupun melakukan semedi dengan menghargai, menyatukan dengan makhluk ciptaannya saja, terutama dengan dirinya sendiri, karena dirinya juga makhluk ciptaan Tuhan. Nah, salah satu yang terwujud dari rasa menghargai dirinya itu sendiri, yaitu menyatu dengan kebaikan yang ada dalam dirinya sendiri. Karena sifat Tuhan kasih sayang itu tadi. Akhirnya mereka menyatu dengan kebaikannya itu sendiri. Dan di saat mereka paham dengan bahwa alam semesta itu adalah ciptaan Tuhan juga dan dirinya juga, berarti secara tidak langsung mereka pasti menghargai yang lainnya, walaupun dalam bentuk apapun, entah pohon, entah hewan, entah apa, mereka menghargai. Nah, di situ tidak adanya perbedaan.
Makanya Tuhan tidak pernah membedakan makhluk satu dengan yang lainnya. Yang membedakan itu hanyalah takwanya. Mereka mau mengikuti ritme kehidupan atau tidak. Takwa itu menjalankan. Menjauhi. Menjalankan, kalau namanya sudah menjalankan pasti menjauhi. Menjalankan itu pasti perintahnya kok. Berarti kan otomatis menjauhi yang dilarang. Nah itu. Takwa itu simple, tidak usah disuruh. Tangan kita gerak sudah bertakwa. Mata kita berkedip sendiri itu sudah bertakwa. Tidak perlu sampean suruh. Itu sudah berkedip sendiri. Sampean apa pernah ayo kedipo kan enggak? Kedip sendiri kan. Nah, itu namanya bertakwa. Kalau tangan kita setruk lah itu enggak bertakwa. Nah, kenapa? Nah, harusnya bisa untuk megang, kalau tidak bisa kan sakit. Nah, sakitnya ini kan enggak bertakwa. Sarafnya putus mungkin. Dari perintah ini. Yang memerintah tangan untuk bergerak ini. Nah, menemukannya yaitu di saat kita tahu, kalau orang Jawa namanya pancer. Nah, dalam syahadat Jawa itu ada lam yaiku jumenenge roh kilafi kang manggon ing telenge ati kang dadi pancere urip. Berarti disitulah tempat penghidupan dirimu. Pusatnya, IC-nya, kalau HP itu IC-nya di situ, komputer. Nah, kita harus paham loh, berarti yang dinamakan lam yaitu jumenenge roh kilafi itu berarti rohnya Gusti kan, rohnya Tuhan. Kang manggon ing telenge ati. Teleng ati itu berarti bukan di hati kan, tapi hati yang terdalam. Berarti pusatnya, yang menghidupkan hati ini di mana? Kang dadi pancere urip, berarti kan tempat penghidupan seluruh ragamu. Nah, pusatnya. Kita cari saja. Kita bisa bergerak, kita bisa bernapas dengan sendirinya, kita bisa mengucapkan kata-kata, kita bisa melakukan apa-apa. Pusatnya di mana? Berarti ada program. Nah, programnya itu maksudnya di mana? Di otak kita. Makanya di situ ada cakra asna, cakra mahkota. Nah, disitulah. Di saat kita menyadari itu berarti kita pasti hidup itu dengan kesadaran diri. Jadi untuk baik itu tidak perlu ada undang-undangnya, ada tulisannya, harus diperintah. Itu sudah tidak perlu. Karena kita sudah menyadari bahwa kita sudah berpikir dengan akal jernih bagaimana kita menjalani sebuah kehidupan. Makanya orang dulu kok menyembah pohon, menyembah batu, menyembah gunung, menyembah air, menyembah matahari. Dia bukan menyembah, bersyukur. Karena mereka semua menghidupi, dan kita harus saling menghidupi. Sampan memelihara bunga, sampan sirami. Bunga itu nanti menghasilkan juga, sama berputar gitu loh. Bahkan rumput pun kalau tidak ada, itu tidak ada makan ternak. Saling menghidupi semua. Lah, kalau di saat kita mampu dengan logika, dengan nalar kita sebagai naluri kita sebagai manusia, kalau semua itu makhluk ciptaan Tuhan, ya otomatis dunia itu rukun. Rukun otomatis wes. Kalau orang paham itu otomatis tidak ada orang berkelahi, tidak ada orang saling menjatuhkan, tidak ada orang caci maki, apalagi membedakan keyakinan. Walaupun sampan beda, sampan itu semua makhluk ciptaan Tuhan, harusnya saling menghargai. Di saat sampan mencaci maki orang lain, sampan itu mencaci ciptaan Tuhan. Berarti sampan otomatis sudah tidak percaya dengan Tuhan. Sampan sudah menghina Tuhan, itu makhluk ciptaannya. Contoh lah, saya melukis, lukisan saya dihina, saya pasti marah. Walaupun jelek lukisannya kan. Loh, itu karya saya karena sama ya. Tuhan menciptakan sesuatu, sebuah makhluk terus dihina. Otomatis dia ya juga ini gimana toh? Kalian tuh sama gitu. Kalian tuh sama di mata saya itu semua makhluk itu sama. Makanya Tuhan itu welas asih, tidak pernah membedakan antara satu dengan yang lainnya. Adil, maha adil. Semua diberi kehidupan, semua diberi rezeki, semua juga diberi keberkahan. Apapun. Terus mereka kan mencaci maki seperti itu kan mesti ada sebabnya.
Karena mempunyai, merasa mempunyai. Coba kalau mereka tidak merasa mempunyai, yang semua dipasrahkan pada Tuhan ya. Seluruh alam semesta itu adalah milik Tuhan. Kalau cuma itu kata-kata itu benar-benar dilakukan aja lah. Dan mereka tidak melakukan, tapi mereka ngomong semua itu milik Tuhan. Mereka ngomong, tapi mereka tidak bisa melaksanakan. Ternyata masih milikmu toh. Milikmu gimana? Orang itu kan, kalau orang punya agama sama beragama itu lain loh. Memiliki agama sama beragama. Iyalah, kalau memiliki agama, orang kalau memiliki pasti pengen miliknya yang baik. Tapi kalau menyadari beragama, berarti mereka juga menyadari semua itu juga beragama, memiliki agama masing-masing, itu namanya beragama. Beragama itu menyatunya seluruh makhluk yang memiliki agama. Berarti mereka saling bersinergi, menghargai satu dengan yang lainnya, menerima perbedaan, itu namanya beragama. Mempunyai baju sama memakai baju beda lah. Kalau mempunyai pasti sampan suimpun, wah ini bangga kan, wah baju saya itu paling bagus, punyamu jelek lah, pokoknya bagus punya kan gitu. Enggak. Tapi kalau mereka hanya menyadari saya berbaju itu untuk kepantasan, berarti yang lain walaupun pakai baju apa, yang penting pantas dilihat orang, berarti mereka sama dengan saya. Sebuah kepantasan agar kita apa? Terlihat baik, dilihat orang itu pas. Sama sebenarnya itulah, makanya pengenalan kita, cara kita mengetahui Tuhan dalam semedi atau semeleh, namanya semeleh. Kuwi serasa mbahas reno-reno. Semeleh ki yo wis kabeh wae Gusti. Semua itu milik Tuhan wis. Berarti kowe gak iso ngakoni apa-apa untuknya iki. Titipan. Nah, nek wong aran jare titipan ya. Nah, kalau sampean ibarat dititipi harta ya. Saya kan juga makhluknya Tuhan toh. Terus saya minta ke sampean. Kan harusnya ya sah-sah saja toh. Dicuri orang pun sampean ndak marah kok. Wong titipan kok wis bene kan. Iya makanya. Nah, cuma Titipan. kalau memang benar-benar titipan ya sampean simpen aja. Soalnya nanti kan diminta. Maksudnya? Ya kan diminta, aman dititipi. Pasti sampean tanggung jawab. Kalau disimpan Yus. Nah, gimana? Kita percaya aja lah, itu punya titipan dia harus waktu ya wes. Nah, makanya disimpan yang baik, dijaga yang baik, dirawat yang baik. Harus. Karena nanti pasti diminta. Kalau waktu itu, kalau kita pasti mana nyimpen baik-baik kok sudah diminta. yang namanya katanya kembali ke Tuhan. Lah kalau menyadari seluruh makhluk dalam semesta ciptaan Tuhan, ya berbagilah. Mungkin saya diberi amanat oleh Tuhan, dititipkan ini. Kamu belum dapat, ya udah ayo berbagi. Kamu kan sama-sama ciptaan Tuhan. Makanya dinasihatkan untuk bersedekah. Ayo. Kalau kamu dikasih lebih, kasihkan yang lainnya. Jadi yang nggak kebagian bisa kebagian. Nggak milikmu sendiri kan gitu. Itu sebenarnya wujud apa? Cara kita menghargai makhluk ciptaan Tuhan. Bukan hanya mengasih, tapi sampan juga harus menghargai. Cara menghargai kita tidak usah memperdebatkan soal ketuhanan. Karena ketuhanan itu tidak bisa diperdebatkan, tidak bisa diperselisihkan. Karena apa? Itu tidak pantas. Kalau bagi saya itu tidak pantas memperdebatkan keyakinan ataupun mendebatkan Tuhan, itu tidak pantas. Hanya orang bodoh yang mau memperdebatkan soal keyakinan ataupun Tuhan, karena dia tidak menyadari bahwa dia itu makhluknya. Sama jangan memperdebatkan penciptamu. Kamu hanya makhluk. Tugas kamu hidup di dunia itu menjalani. Iya, menjalani saja. Ya udah, kalau kamu ada yang menciptakan, kamu ikuti aja lah yang menciptakan. Pasti enak kok. Nah itu loh, jalan mengikuti itu kan nggak sama keinginan kita. Itu kan ego kita. Bukan keinginan. Bukan, ego. Nah, keinginan itu kan dari ego. Dari alam bawah sadar kita, ego. Tapi kalau kita kembali ke kesadaran diri, sebenarnya tidak ada ego lah.
Wong naluri kok, kita memiliki naluri kok, naluri kemanusiaan kok. Orang itu tidak usah dibikin aturan, kalau punya naluri kemanusiaan pasti memanusiakan manusia yang lainnya. Di saat mampu menghargai diri sendiri, mereka pasti bisa menghargai orang lain. Di saat menghargai orang lain bisa, mereka menghargai makhluk yang lainnya juga. Akhirnya saling menjaga, saling melestarikan, saling mencukupi, saling melengkapi, saling menutupi. Nah, disitulah yang dinamakan rahmatan lil alamin ataupun manunggaling kaula Gusti. Sebenarnya sama. Nah, akhirnya kita menemukan bahwa ternyata cara kita mendekatkan diri dengan Tuhan yaitu dengan menghargai seluruh makhluk ciptaannya. Kalau masalah hasilnya tidak bisa kita menilai, itu wallahu alam, itu sudah kehendak Tuhan. Ya biarlah dia yang mengukur apa yang kita lakukan, yang penting kita melakukan saja. Orang kan belum sudah ngitung dulu. Ngitung gimana? Ngitung lah untuk nanti apa itu imbalannya segini nantinya. Bersedekah nanti imbalannya segini. Saya melakukan kebaikan ini imbalannya segini. Jangan pancing Tuhan untuk hitung-hitungan. Tuhan itu tidak pernah hitung-hitungan. Ngasih sampean setiap hari itu dia tidak pernah ngitung. Tapi kalau sampean ngitung, nanti suatu saat sampean akan dihitung kembali oleh Tuhan itu sendiri. Makanya kalau Tuhan sudah tidak hitungan dengan kita, kita hanya wajibnya bersyukur. Ya udah, alhamdulillah saya dikasih seperti ini, kalau lebih saya bagikan kepada yang lainnya. Inilah sebenarnya cara kita untuk mendekatkan diri dengan Tuhan ataupun bermakrifat dengan Tuhan. Simple sebenarnya, cuma sulit dilakukan karena apa? Manusia itu memiliki ego. Rezeki itu Dibagi, jangan pakai sendiri. Karena apa? Cara Tuhan memberikan pada lainnya ya perantaranya kita semua. Pohon itu juga perantara rezekimu, karena kan tanpa pohon kamu tidak bisa makan sayur. Kok pohon sih, Mas? Ya pohon kan, sayur itu nggak apa toh. Nah ya kan, Ampan tidak mungkin bisa makan ayam goreng kalau tidak ada ayam. Makanya itu juga perantara rezekimu. Terus sampan juga memberi orang lain sedekah, itu juga sampan adalah perantara rezeki Tuhan juga. Sama, semua itu perantara. Kalau menyadari gitu, wes nggak ada debat, nggak ada perselisihan, nggak ada saling menjatuhkan, nggak ada yang bilang baik buruk, nggak ada. Yaudah, kita semua makhluk ciptaan Tuhan. Nah, disitulah kita bisa menemukan kebagusan dalam hati kita ataupun Gusti itu. Dan akhirnya ya memang yang timbul kalau semua bisa seperti itu, yaitu tadi rahmatan lil alamin. Semua saling menghargai, semua saling menyayangi. Yaudah, kedamaian dunia. Karena yang membuat ribet di dunia ini sebenarnya ya manusianya sendiri, bukan Tuhan. Makhluknya sendiri. Karena mengikuti ego masing-masing. Kemauannya iyalah, kemauannya masing-masing. Dia tidak mau mengikuti kehendak ataupun kodrat dari Tuhannya. Benar itu. Makanya ya disinilah buat teman-teman semuanya, kita menyadari saja tidak ada hasil dari sebuah perdebatan ataupun perselisihan. Hasilnya adalah apa itu? Permusuhan. Lebih baik kita saling bermusyawarah, saling berbagi, entah itu keilmuan ataupun rezeki ataupun apa. Karena di saat kita menanamkan satu kebaikan kepada orang lain, itu adalah benih untuk kebaikan kita ke depannya. Makanya sering-sering tanamkan kebaikan, tanamkan benihmu kepada orang lain itu lewat kebaikanmu. Nanti itu akan kamu panen juga suatu saat. Nah, semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dukung channel ini dengan like, subscribe, dan share. Jangan lupa dibagikan kalau bermanfaat buat yang lainnya.